Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya afdhalul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma ghfirna bil ilmi amin. Zayyina bil ilmi hayya bina najdadu ila Allahi li'annahu min khairi jadilah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin alladzi yu'ti asasan mabadi al-hayat minha tazawwanu bainal jismiyah war ruhiyah wa tazawwanu bainal madiyah wa diniyah lidzalika tazawwanu bainal fardi wal mujtama'i wa tazawwanu bainal hayatid dunya wal akhirah. My lovely audience, the praise be to Allah, the one who created the world including life. Salawat and greeting may be bestowed to the role model of nature, namely the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Life is a journey that is sprinkled with various kind of goodness and badness that is every human being. Overseas, injustice, city, and even dissatisfaction that is done by the person. But whoever is able to improve the situation or take the final step, he is the best. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah who bring the good news and bring the mercy. Our Prophet, that is the dati, that honor and pure, is the refiring of Islamic composition and be the leader in this world. In order to be safe, quiet, and peaceful in this world and the hereafter. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah akal. Untuk apa? Agar kita semua dapat bisa membedakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak pantas untuk kita. Tapi sudah sepantasnya pada malam hari ini kita semua memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur, yaitu Allah Rabbul Alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Raja seluruh umat manusia yang membawa zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammad. Tak lupa juga kepada para sahabatnya
para keluarganya, para tabi'innya, dan sampailah kepada kita semua umat yang ingin syafaat pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, makarimul akhlak asyaratun takunu fi rajulin wala takunu fi ibni, takunu fi ibni wala takunu fil abdi, takunu fil abdi wala takunu fis sayyidi, yaksimuhallahu liman dadu bi'idni. Awalan sidqul hadis wa sidqul ba'si. Awalan sidqul hadis wa sidqul ba'si. Wa ghairiha al-hadis. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia itu ada 10. Terkadang semuanya ada pada seseorang, tetapi tidak terdapat pada anaknya. Terkadang semuanya terdapat pada anaknya, tetapi tidak terdapat pada ayahnya. Dan terkadang terdapat pada diri seorang hamba, tetapi tidak terdapat pada Tuhannya. Apa saja itu? Yang pertama, jujur dalam berbicara. Yang kedua, berani dalam medan perang. Yang ketiga, selalu memberi orang yang meminta. Yang keempat, selalu membalas perbuatan baik. Yang kelima, menjaga amanat. Yang keenam, bersilaturahmi. Yang ketujuh, memelihara hak-hak tetangga. Yang kedelapan, memelihara hak-hak teman. Yang kesembilan, memuliakan tamu. Dan yang terakhir dan yang paling utama, yaitu memiliki rasa malu. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang satu begini, yang satu begitu, teh Siska baik, si ini jahat, dan yang lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan sehari-hari sering ada perdebatan, perbedaan pikiran, konflik lain, dan lain sebagainya. Bahkan hal tersebut bisa menjadi asal muasal terjadinya permusuhan. Oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial harus bisa saling memahami satu sama lain. Maksudnya seperti apa? Saling memahami sifat orang lain. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya permusuhan dan bisa menjalankan kehidupan interaksi sosial dengan baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut ada 10 akhlak mulia dalam seseorang. Apa saja itu? Nah, 10 akhlak ini tidak semuanya terdapat pada diri manusia, tetapi setiap manusia pasti memilikinya. Apa saja? Yang pertama, jujur dalam berkata. Pertanyaannya, lebih baik orang lain berkata jujur atau dibohongi? Jujur. Dibohongi? Jujur. Walaupun jujur itu menyakitkan? Tidak apa-apa. Kulil haqqo walau kana berkatalah dengan sebenarnya meskipun itu pahit. Ingat, pahitnya kejujuran itu hanya sebentar, tidak sebanding dengan pahitnya dibohongi dan dikhianati. Betul? Oleh karena itu kita sebagai manusia yang tidak ingin dibohongi, maka kita tidak boleh membohongi orang lain. Jadilah manusia yang selalu jujur dalam berkata. Siap? Yang kedua, yaitu berani dalam medan perang. Terutama pada kaum laki-laki ini, berani dalam medan perang. Keberanian itu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik perempuan maupun laki-laki. Berani apa saja? Berani berbuat, berani bertanggung jawab, termasuk berani? Termasuk? Menjadi orang yang bertanggung jawab itu memiliki keberanian yang tinggi. Dia berani menunjukkan bahwa dirinya salah dan berani memperbaiki apa itu kesalahannya.
Nah, itulah keberanian yang dimaksud. Maksud berani dalam medan perang apa saja. Dahulu kala zaman Rasulullah sering terjadi peperangan. Dan semua keberanian umat manusia dibutuhkan dalam medan perang. Tapi untuk kali ini, berani untuk mencegah hal-hal yang mungkar datang pada diri kita, itu pun termasuk ke dalam berani dalam medan perang. Perang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Yang ketiga yaitu selalu memberi orang yang meminta. Selalu memberi orang yang meminta dalam kurung sedekah. Nah, memberi orang yang meminta ini juga termasuk ke dalam akhlak mulia. Tetapi harus didasari dengan rasa ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-amalu li ajli yaitu beramal semata-mata karena Allah. Tidak ada ingin terlihat oleh manusia, tidak ingin dia, tidak ingin sum'ah. Dialah orang-orang yang sedekah dengan cara yang ikhlas. Nah, ini yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi orang yang jika misalkan kalian tidak punya apa-apa, tidak ada yang harus disedekahkan, ya tidak apa-apa. Sedekah itu tidak harus berupa uang. Ilmu juga sedekah. Tenaga juga sedekah. Membela orang lain dari bahaya juga sedekah. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu sedekah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat yaitu tadi yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Selalu memberi kepada orang yang meminta. Yang keempat yaitu selalu membalas perbuatan baik. Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, ingin dibalas kembali? Terkadang ingin. Manusia biasa seperti kita, tingkat keikhlasannya itu kadang dibutiri dengan ingin dibalas, betul? Kalau misalkan orang lain tidak membalas perbuatan baik kita, kadang ingin marah, betul? Betul. Nah, memang kehidupan sehari-hari seperti itu. Tapi usahakan dalam diri kita untuk selalu membalas kebaikan orang lain yang ditimpakan kepada kita. Yang kelima yaitu menjaga amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanat itu pesan. Kalian datang ke pondok di sini misalkan bayaran SPP, bayaran ini, bayaran itu. Terus orang tua tuh ngasih nih di rumah. Ini uang buat bayaran ini, buat bayaran itu. Tapi kalian nggak sampaikan tuh ke gurunya. Nah, berarti kalian sudah termasuk orang-orang yang tidak amanat. Sedangkan orang-orang yang tidak amanat itu termasuk ke dalam orang yang munafik. Apa saja ciri-ciri orang yang munafik? Ayatul munafiki tidak hadasa, tidak wa'ada, tidak tu'mina. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama apabila berkata ya. Yang kedua apabila janji ya. Dan yang terakhir apabila diberi amanat ya. Yang keenam yaitu bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu bukan hanya dari golongan keluarga, dari teman pun kita bisa bersilaturahmi. Misalkan ini terbagi ke dalam beberapa hujrah di sini. Misalkan hujrah depan perempuan mau bersilaturahmi ke hujrah belakang. Nah, tidak masalah. Interaksi sosial harus didapatkan untuk kita semua agar terjalin silaturahmi dengan baik. Yang selanjutnya yang ke-7 yaitu memelihara hak-hak tetangga. Maksudnya apa? Selalu hidup rukun dengan tetangga, selalu ingat kepada tetangga, menolong satu sama lain. Bahkan Sayyidina Umar pernah berkata, apabila kamu memasak sayur maka perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada tetangga. Yang ke-8 yaitu memelihara hak-hak teman. Di sini punya teman semuanya? Setiap teman pasti memiliki teman. Nah, Nurul di sini temenan sama Julpa. Tolong Julpanya kasih tahu kalau ada kesusahan.